Assalamualaikum. Apa kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, untuk memacu semangat kalian, ada baiknya kalian menyanyikan lagu terlebih dahulu. Lagu apa? Lagu apa sekalian siapnya? Dari Sabang sampai Merauke. Silakan. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau. Dan agar ilmu kalian yang kalian dapatkan menjadi berkah dan manfaat buat kalian semuanya, ada baiknya kalian berdoa terlebih dahulu. Kepada KM disilahkan untuk memimpin doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Ya, terima kasih pada KM yang sudah bisa memimpin doanya. Sekarang akan diabsen terlebih dahulu. Siapa yang tidak hadir pada kesempatan kali ini? Ada? Siapa? Rapka. Kemana Rapka? Rapa ya, Rapa. Terus siapa lagi? Pada pertemuan kali ini, kalian akan mempelajari materi atau pelajaran IPA. Tapi sebelum kita melanjutkan ke materi pelajaran IPA pada kali ini, mungkin di antara kalian kelompok 1, 2, 3, dan 4 ada yang mengingatnya materi pelajaran yang minggu lalu, pada pertemuan minggu lalu. Siapa Cung yang ingat? Alhamdulillah, berarti semuanya ingat. Coba sebutkan tentang apa pelajaran IPA tentang materi yang minggu yang lalu, pertemuan yang lalu. Lingkungan alam sekitar. Materinya apa? Ekosistem dan rantai makanan. Nah, itu pelajaran IPA pada pertemuan minggu yang lalu. Dan insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan lanjutkan dengan materi perkembangbiakan hewan dan tumbuhan. Apakah di antara kalian ada yang sudah membacanya terkait buku ini? Cung yang sudah baca tentang buku ini, materi hewan dan tumbuhan. Cung, sudah baca semuanya? Alhamdulillah, berarti semuanya di antara kalian paling tidak atau minimal sudah mengetahui tentang perkembangbiakan hewan dan tumbuhan. Nah, di dalam perkembangbiakan hewan dan tumbuhan, boleh kalian simak dan boleh kalian lihat dari tampilan atau tayangan berikut ini yang terkait dengan perkembangbiakan hewan dan tumbuhan. Simak baik-baik ya. Yang pertama, tujuan pembelajaran di antara materi yang kalian simak atau yang kalian perhatikan yaitu kalian harus bisa memahami atau bisa mengetahui pertumbuhan atau perkembangan pada tumbuhan. Ya, harus bisa tahu, harus bisa paham, harus bisa mengetahuinya. Yang kedua, kalian juga harus bisa memahami hewan dan perkembangbiakan
pada hewan, atau perkembangbiakan hewan itu seperti apa dan bagaimana cara berkembang biaknya selain pada tumbuhan. Terus yang ketiga, tujuan pembelajarannya yaitu harus paham mengenai pertumbuhan dan perkembangbiakan tumbuhan. Tahu tumbuhan? Tahu? Tahu. Seperti apa Eka tumbuhan itu? Apa? Pohon mangga, terus apa lagi? Pohon pisang. Oh, itu banyaknya. Itu tumbuhan. Terus kalian harus bisa meningkatkan atau mengoptimalkan pemahaman kalian mengenai pertumbuhan dan perkembangan hewan tersebut. Nah, itu tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini. Boleh kalian keluarkan catatan kecil kalian untuk mencatat materinya. Jangan sampai kalian lupa, atau agar kalian nantinya tidak lupa terkait materi yang akan kalian pelajari pada pertemuan kali ini. Yaitu pertumbuhan adalah suatu proses bertambah tingginya, bertambah besarnya, dan bertambah juga apanya? Usia atau kata Amang. Nah, itu disebut dengan atau pengertian dari pertumbuhan. Yang tadinya kecil jadi besar, yang tadinya pendek jadi tinggi. Berarti dia itu mengalami apa? Pertumbuhan. Ya. Nah, itu pengertian dari pertumbuhan. Sudah dicatat kan? Harus cepat ya. Untuk mencatatnya harus kalian bisa gerak cepat. Mungkin kalian nanti agar bisa dipahami atau bisa memahami lebih dalam lagi. Nah, faktor-faktornya yang ini. Faktor dari pertumbuhan tersebut atau faktor dari perkembangbiakan pertumbuhan tersebut ya ini. Ada dua. Yang pertama apa? Faktor internal. Tepuk tangan buat Asep. Asep jagoan. Yang kedua faktor apa? Tepuk tangan buat Eka. Eka lebih jago lagi. Ternyata Eka lebih. Nah, ini dari gen atau faktor genetika. Faktor dari genetika, coba Nadira sebutkan. Merupakan apa? Substansi bahwa sifat yang diturunkan dari induk dan generasi selanjutnya, yaitu mempengaruhi ciri dan sifat makhluk hidup. Umpamanya pohon pisang, induknya tinggi, besar, dan buahnya juga besar, panjang. Itu pohon pisang. Kemungkinan besar nanti tunas yang tumbuh dari pohon pisang tersebut akan besar, tinggi seperti induknya. Nah, itu akibat dari faktor genetika. Kalau menurut bahasa itunya faktor keturunan. Ya, yang disebut dengan faktor genetika. Atau contoh lainnya umpamanya, Eka tidak mungkin mirip tetangganya, tapi kemungkinan besar Eka itu mirip mamahnya, mirip bapaknya. Nah, itu karena adanya faktor gen ya. Terus yang kedua, hormon merupakan zat yang berperan dalam mengendalikan berbagai fungsi di dalam tubuh. Nah, ini yang disebut dengan faktor eksternal ya. Kalau yang tadi internal, kalau yang sekarang eksternal. Kalau in berarti dari dalam, kalau X dari luar. Salah satu contohnya nutrisi, cahaya matahari dan lain sebagainya. Nah, untuk nutrisi itu pasukan nutrisi agar tubuhnya menjadi kuat atau tumbuhan tersebut menjadi bagus, berarti harus dikasih nutrisi atau pupuk. Umpamanya kalian punya pohon durian, punya tidak di kebun? Punya. Kalau tumbuh pohon durian tersebut mau bagus, tinggi, besar, cepat berbunga dan berbuah, berarti harus dikasih pupuk. Tepuk tangan buat Ade. Ade pun. Itu kalian kerjakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada di halaman pertama LKPD ini. Ya, paham? Paham.
silakan dibuka, dilihat dulu oleh semua anggota kelompoknya untuk tugas LKPD tersebut. Ya, diisi. Kalian kelompok berapa, kemudian nama anggota kelompoknya kalian catat di sana. LKPD-nya boleh silahkan dikumpulkan oleh perwakilan dari salah satu kelompok. Dan sebelum sambil mengumpulkan LKPD tersebut, mungkin ada yang bisa mempresentasikan dari kelompok 1 terkait LKPD. Ada? Siapa namanya? Najwa. Silahkan Najwa untuk mempresentasikan dari kegiatan yang sudah Najwa kerjakan barusan. Perkembangbiakan pada tumbuhan terutama tunas, umbi lapis, umbi batang, umbi akar, stek merupakan tumbuhan yang memiliki atau yang berkembang biak dengan cara vegetatif alami dan dengan cara vegetatif buatan. Dan perkembangbiakan pada hewan, ciri-ciri perkembangbiakan vivipar, ovipar, dan ovipar. Iya, terima kasih. Tepuk tangan buat Najwa yang sudah bisa memberikan kesimpulan atau presentasi terkait LKPD tersebut. Baik, silakan semuanya dikumpulkan untuk tugas LKPD-nya oleh perwakilan KM atau perwakilan, bukan perwakilan KM, perwakilan masing-masing kelompok. Sebelum Bapak akhiri pertemuan kali ini, di antara kalian mungkin ada yang bisa membuat kesimpulan atau memberikan kesimpulan terkait materi yang sudah tadi disampaikan. Ada? Silahkan. Perkembangbiakan pada tumbuhan ada dua macam, yaitu perkembangbiakan secara generatif dan perkembangbiakan secara vegetatif. Perkembangbiakan tumbuhan secara generatif adalah perkembangbiakan tumbuhan melalui proses perkawinan atau penyerbukan, sedangkan perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif tanpa melalui proses perkawinan. Perkembangbiakan secara vegetatif dibagi menjadi dua bagian, yaitu perkembangbiakan vegetatif alami dan perkembangbiakan vegetatif buatan. Iya, terima kasih buat Aditya yang sudah bisa menyimpulkan materi yang sudah kita bahas dan sudah kita pelajari pada pertemuan kali ini. Ya, dengan berakhirnya materi pelajaran pada hari ini, mudah-mudahan kalian semuanya bisa menyimak, bisa melaksanakan atau bisa mengerjakan apa yang sudah kalian pelajari pada pertemuan kali ini. Sekian dulu dari Bapak pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ilmu yang sudah kalian dapatkan bisa kalian manfaatkan semaksimal mungkin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.